yaitu pengertian perubahan sosial. Nah, perubahan sosial itu sendiri menurut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hulfa. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial semester 2 di kampus Institut Ilmu Sosial dan Budaya Samawaria dengan mata kuliah Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan yang diampu oleh dosen pembimbing, yaitu dosen Leni Nurul Karyani SIP MIP. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas perubahan sosial dan dinamika pemerintahan. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu pengertian perubahan sosial. Nah, perubahan sosial itu sendiri menurut para ahli, yaitu yang pertama, Kingsley Davis mengatakan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat, misalnya perorganisasian buruh, menyebabkan perubahan hubungan buruh dan majikannya. Yang kedua, yaitu dari McKeever, perubahan sosial sebagai perubahan dalam hubungan sosial atau social relationship, atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Ya, dan secara umum perubahan sosial yaitu perubahan sosial dapat dikatakan sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu proses-proses perubahan sosial. Proses-proses perubahan sosial dibagi menjadi 4. Yang pertama, difusi. Difusi yaitu unsur kebudayaan antara individu atau golongan dalam suatu masyarakat. Yang kedua, akulturasi. Akulturasi atau kontak kebudayaan merupakan proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan tersebut lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan tanpa menghilangkan sifat khas kepribadian kebudayaan asal. Yang ketiga, asimilasi. Ada 4 faktor pendorong asimilasi. Yang pertama, toleransi. Yang kedua, adanya musuh bersama dari luar, faktor penghambat asimilasi. Yang ketiga, terisolasinya kehidupan berkelompok. Yang keempat, kurangnya pengetahuan akan kebudayaan. Yang keempat, akomodasi. Akomodasi dikenal pula dengan sebutan adaptasi. Sebagai suatu keadaan, akomodasi menunjuk kepada adanya keseimbangan dalam interaksi antara individu dengan kelompok sehubungan dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Dan materi yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial itu ada 6. Yang pertama, perubahan lambat. Yang kedua, perubahan cepat. Yang ketiga, perubahan struktur. Yang keempat, perubahan besar. Yang kelima, perubahan yang dikehendaki. Dan yang keenam, perubahan kecil. Dan perubahan lambat yaitu perubahan secara lambat atau evolusi memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, perubahan secara cepat. Perubahan secara cepat dinamakan dengan revolusi. Yang ketiga, perubahan struktur. Perubahan struktur adalah perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Yang keempat, perubahan besar. Perubahan besar adalah perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaga seperti dalam sistem kerja atau sistem hak milik, tanah, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi masyarakat. Yang kelima, perubahan yang dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki ini adalah perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat.
Yang keenam, perubahan kecil. Perubahan kecil adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Dan materi yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial ada 9. Yang pertama, adanya kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Yang ketiga, sikap menghargai hasil karya orang lain. Yang keempat, sistem terbuka masyarakat atau open stratification. Yang kelima, toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang. Yang keenam, heterogenitas penduduk. Yang selanjutnya, orientasi ke masa depan. Yang kedelapan, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu. Yang kesembilan, nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Dan materi yang selanjutnya yaitu dampak perubahan sosial budaya. Dampak perubahan sosial budaya dibagi menjadi 2, yaitu dampak perubahan sosial budaya positif dan dampak perubahan sosial budaya negatif. Dampak perubahan sosial budaya positif, yang pertama, eratnya integrasi masyarakat. Yang kedua, kemajuan teknologi. Yang ketiga, pola pikir yang lebih maju. Yang keempat, perubahan nilai dan tata sikap. Sedangkan dampak negatifnya adalah yang pertama, munculnya perilaku yang konsumtif. Yang kedua, terjadinya ketertinggalan budaya. Yang ketiga, dekadensi sosial. Yang ketiga, dekadensi moral. Yang keempat, sikap individualis. Yang kelima, gaya hidup. Dan materi yang selanjutnya yaitu apa itu teknologi? Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Apa dampak teknologi bagi kehidupan manusia? Dampak positifnya yaitu, yang pertama, munculnya nilai dan norma baru yang lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Yang kedua, berkembangnya lembaga-lembaga sosial baru yang merupakan penerapan dari diferensiasi struktural. Sedangkan dampak negatifnya yaitu, konsep disorganisasi sosial merupakan proses melemahnya nilai dan norma dalam suatu masyarakat akibat terjadinya perubahan. Yang kedua, cultural shock adalah atau guncangan budaya. Yang ketiga, kesenjangan budaya merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan akibat terjadinya perubahan serta pergeseran kebudayaan. Lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu polarisasi penyelenggaraan pemerintahan. Sistem pemerintahan. Pengertian sentralisasi. Sentralisasi adalah sebuah penyerahan kekuasaan dan juga wewenang pemerintah secara penuh kepada pemerintah pusat. Yang kedua, pengertian desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya mengatur rumah tangganya sendiri. Yang ketiga, pengertian dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari suatu pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Apa dampak otonomi daerah bagi kehidupan masyarakat? Dampak positifnya yaitu, yang pertama, berkembangnya sosial budaya. Yang kedua, memicu kemajuan suatu daerah. Yang ketiga, memberikan potensi untuk daerah berkembang. Yang keempat, sumber daya yang mudah dikelola. Sedangkan dampak negatifnya yaitu, yang pertama, daerah yang miskin akan sulit berkembang. Yang kedua, kesenjangan sosial semakin meningkat. Sedangkan dampak otonomi daerah terhadap pemerintahan, yang pertama dampak positifnya yaitu pertahanan dan keamanan. Yang kedua, kewenangan negara. Yang ketiga, efisiensi waktu. Dan yang keempat, efisiensi biaya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu menimbulkan konflik antar daerah. Yang kedua, koordinasi antar daerah.
yang tidak terjalin. Materi yang selanjutnya yaitu perubahan sosial akibat pandemi. Perubahan sosial akibat pandemi harus diakui bahwa dampak pandemi COVID-19 telah memaksa komunitas masyarakat harus adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatkannya. Ragam persoalan yang telah menghadirkan desakan transformasi sosial di masyarakat, bahkan bukan tidak mungkin peradaban dan tatanan kemanusiaan akan mengalami pergeseran ke arah dan bentuk yang jauh berbeda dari kondisi sebelumnya. Lebih lanjut, wajah dunia pasca pandemi biasa saja tidak akan pernah kembali pada situasi awalnya. Seorang pemikir dan ahli sejarah, Yuval Noah Harari, dalam tulisan artikelnya berjudul The World After Coronavirus yang dimuat Financial Times tanggal 20 bulan 3 2020 menyatakan bahwa badai pasti berlalu, manusia mampu bertahan, namun dunia yang kita tempati akan sangat berbeda dengan dunia sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu kenormalan baru akibat pandemi. Harus diakui, kondisi normal baru akan menyebabkan perubahan sosial, termasuk pola perilaku dan proses interaksi sosial masyarakat. Sederhananya, normal baru menekankan pada perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal, namun tetap merujuk pada protokol kesehatan yang kemudian harus dibiasakan. Meskipun demikian, kedisiplinan tinggi oleh masyarakat, apalagi data kasus COVID-19 hingga kini masih menunjukkan angka fluktuasi. Materi selanjutnya yaitu dinamika pemerintahan pasca pandemi. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, ini, peran aparatur publik menjadi sangat penting dalam kesinambungan layanan publik. Mengutamakan masyarakat, quick thinking, creativity, and innovation. Layanan publik yang lebih efektif dan responsif di masa krisis. Layanan informasi yang akurat menjadi kredibilitas pemerintah. Alokasi sumber daya dan akuntabilitas distributif dan kepemimpinan kolaboratif. Diakui bahwa tidak mudah untuk mengimplementasikan peran tersebut karena keterbatasan kapasitas dan kapabilitas aparatur publik sebagai penyedia pelayanan publik. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari semua materi di atas dapat disimpulkan menjadi yang pertama, perubahan sosial dapat dikatakan sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Yang kedua, perkembangan teknologi mendatangkan banyak perubahan sosial di berbagai aspek kehidupan. Terdapat banyak manfaat yang diberikan seperti akses informasi yang semakin mudah dan merata. Yang ketiga, perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat dan mempengaruhi sistem sosialnya termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.